Halo, sahabat channel Lansia Sehat. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dikelilingi oleh orang-orang tersayang. Ya, perkenalkan, kami hadir di sini sebagai teman ngobrol, teman cerita, sekaligus teman belajar untuk para sahabat lansia yang luar biasa. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mampir di video ini. Semoga setiap menit yang kita habiskan bersama bisa bermanfaat dan menambah semangat sahabat semua dalam menjaga kesehatan. Sebelum kita mulai topik hari ini, boleh dong kami tahu, sahabat sedang menonton dari mana? Apakah dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, atau mungkin dari luar negeri? Coba tuliskan di kolom komentar. Ya, kami senang sekali membaca cerita dan asal sahabat semua. Tidak hanya tahu dari mana, kami juga ingin tahu, usia sahabat saat ini berapa? 50-an? 60-an? Atau bahkan sudah lebih dari 70 tahun? Dan satu lagi, bagaimana kabar kesehatan sahabat hari ini? Apakah badan terasa bugar? Atau sedang kurang enak badan? Semoga yang sedang sakit lekas diberi kesembuhan, dan yang sehat tetap diberikan perlindungan dan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kami tahu, menjaga kesehatan di usia lanjut bukanlah hal yang mudah. Tubuh tidak sekuat dulu, aktivitas mungkin mulai dibatasi, dan kadang-kadang muncul rasa cemas atau lelah yang tak menentu. Tapi yakinlah, sahabat tidak sendiri. Kami di sini, melalui channel ini, ingin menjadi bagian dari perjalanan sahabat dalam menjaga tubuh tetap fit, jiwa tetap semangat, dan hidup tetap penuh arti. Mungkin saat ini sahabat sedang duduk santai di kursi favorit, sambil menyeruput teh hangat atau segelas air putih. Atau mungkin sedang menemani cucu bermain, atau menunggu waktu makan siang. Apapun aktivitasnya, mari kita gunakan momen ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan ringan seputar kesehatan. Nah, di video kali ini kita akan ngobrol santai tentang manfaat air putih untuk kesehatan, khususnya untuk kita yang sudah tidak muda lagi. Tapi jangan khawatir, topik ini akan kita bahas dengan bahasa yang ringan, tidak bertele-tele, dan tentu saja menyenangkan. Sahabat tahu nggak, ternyata air putih menyimpan banyak sekali manfaat untuk tubuh kita, bahkan lebih dari yang kita bayangkan. Seringkali kita anggap sepele, padahal air putih bisa menjadi kunci dari banyak masalah kesehatan yang umum terjadi di usia lanjut. Mungkin ada sahabat yang pernah merasa pusing ringan tanpa sebab, badan lemas, kulit terasa kering, atau susah buang air besar. Nah, bisa jadi semua itu adalah tanda-tanda tubuh kita kekurangan air. Makanya, di bab-bab selanjutnya, kita akan kupas tuntas satu persatu manfaat air putih untuk tubuh, khususnya untuk para lansia. Tapi sebelum masuk ke sana, mari kita renungkan sebentar. Seberapa sering dalam sehari kita benar-benar ingat untuk minum air putih yang cukup? Jangan-jangan, dalam sehari kita hanya minum 2-3 gelas saja, padahal tubuh kita butuh jauh lebih dari itu. Minum air putih itu bukan hanya soal menghilangkan rasa haus. Sahabat, ini soal menjaga fungsi tubuh tetap berjalan baik, menjaga pikiran tetap jernih, menjaga kulit tetap lembab, dan tentu saja mencegah berbagai penyakit yang sering mengintai kita di usia senja. Karena itu, video ini dibuat khusus untuk sahabat semua, untuk mengingatkan, mengajak, dan memberi semangat agar tidak lupa dengan kebiasaan sederhana tapi sangat berharga ini, minum air putih dengan cukup dan teratur. Sahabat lansia sehat, perjalanan kita di usia sekarang memang penuh tantangan, tapi juga penuh makna. Banyak hal sudah kita lalui, banyak pelajaran hidup yang kita genggam. Dan sekarang, saatnya kita mencintai tubuh kita dengan lebih bijak, salah satunya dengan kembali ke hal paling dasar, menjaga asupan cairan tubuh. Jadi, yuk, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Di bab-bab selanjutnya, kita akan menyelami lebih dalam kenapa air putih itu penting, apa saja manfaatnya secara spesifik, tanda-tanda tubuh kita kekurangan air, dan tentu saja tips-tips praktis agar tetap terhidrasi dengan cara yang aman dan nyaman bagi lansia. Kami ingin setiap sahabat yang menonton video ini bisa merasa lebih semangat untuk menjaga kesehatan, lebih sadar terhadap kebiasaan sehari-hari, dan tentunya lebih bahagia menjalani hidup di usia emas ini. Akhir kata untuk bab pembuka ini, kami ingin mendoakan sahabat semua. Semoga hari ini penuh dengan kebaikan. Semoga setiap langkah sahabat diberi kemudahan. Semoga setiap rasa lelah diganti dengan kebahagiaan. Dan semoga kesehatan senantiasa menyertai, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tetap semangat, tetap tersenyum, dan jangan lupa, setelah menonton video ini, minum air putih 1 gelas, ya. Anggap saja itu tanda bahwa kita siap hidup lebih sehat mulai hari ini. Terima kasih sudah menyimak bab pertama ini. Kita akan lanjut ke bab berikutnya dengan topik, mengapa tubuh kita butuh air.
Sampai jumpa di bab 2, sahabat lansia sehat. Salam hangat dari kami. Sahabat lansia sehat, seperti yang kita bahas di bab sebelumnya, hari ini kita akan memulai perjalanan lebih dalam tentang kenapa tubuh kita butuh air putih. Mungkin terdengar sepele. Ya, air putih itu cuma air, bening, tidak berasa, dan seringkali kita minum hanya saat haus. Tapi sesungguhnya, air itu ibarat nyawa kedua bagi tubuh kita. Coba bayangkan, tubuh manusia itu sebagian besar isinya adalah air. Bahkan, lebih dari 60% tubuh kita terdiri dari air. Organ-organ penting seperti otak, jantung, paru-paru, ginjal, hingga darah, semuanya sangat bergantung pada keberadaan air untuk bisa berfungsi dengan baik. Ibarat mesin, tubuh kita tidak akan bisa bekerja maksimal kalau tidak diberi pelumas dan bahan bakar. Nah, air putih itulah salah satu pelumas alami tubuh yang sangat penting. Di usia muda, mungkin kita jarang merasakan dampak kekurangan air. Tapi di usia lanjut, kebutuhan tubuh akan cairan tidak boleh diabaikan. Tubuh kita sudah tidak seefisien dulu dalam menyimpan dan mengatur cairan. Bahkan, rasa haus pun menjadi lebih lemah pada usia 60 tahun ke atas. Artinya, meskipun tubuh kekurangan air, kita kadang tidak merasa haus, dan inilah yang membuat kita jadi sering lupa untuk minum. Apa fungsi air dalam tubuh? Sahabat mungkin bertanya-tanya, memangnya apa saja sih tugas air dalam tubuh? Nah, berikut ini adalah beberapa peran utama air yang sangat penting, terutama untuk kita yang sudah memasuki usia emas. 1. Membantu peredaran darah. Air adalah komponen utama dalam darah. Darah membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, termasuk otak, jantung, dan otot. Kalau kita kekurangan air, darah bisa jadi lebih kental dan aliran darah jadi lebih lambat. Akibatnya, tubuh kita jadi cepat lelah, pusing, bahkan bisa memicu tekanan darah naik. 2. Mengatur suhu tubuh. Pernah merasa cepat gerah atau menggigil saat cuaca tidak terlalu ekstrim? Bisa jadi itu karena tubuh kita kurang cairan. Air membantu tubuh menjaga suhu tetap stabil, terutama saat kita berkeringat. Jika cairan tubuh cukup, maka tubuh kita akan lebih mampu menyesuaikan diri dengan perubahan suhu lingkungan. 3. Menjaga fungsi otak. Tahukah sahabat bahwa air sangat penting untuk otak? Kurangnya cairan bisa memengaruhi daya pikir, membuat kita gampang lupa, mudah bingung, dan sulit konsentrasi. Ini sangat penting untuk para lansia yang ingin tetap aktif berpikir dan menjaga daya ingat. 4. Membantu pencernaan. Air membantu proses pencernaan makanan. Tanpa air yang cukup, tubuh sulit menyerap nutrisi dari makanan. Selain itu, kekurangan air bisa menyebabkan sembelit, yang sering jadi keluhan pada usia lanjut. Nanti akan kita bahas lebih dalam di bab khusus. 5. Membuang racun dan sisa metabolisme. Tubuh kita setiap hari menghasilkan sisa metabolisme dan racun dari makanan, udara, atau obat-obatan. Nah, air membantu mengeluarkan zat-zat sisa ini lewat urin dan keringat. Kalau kita kurang minum, maka racun bisa menumpuk dan membebani kerja organ tubuh, terutama ginjal. 6. Menjaga keseimbangan elektrolit. Air membantu menyeimbangkan elektrolit dalam tubuh seperti natrium, kalium, dan magnesium. Elektrolit ini penting untuk kerja otot, saraf, dan menjaga detak jantung tetap teratur. Kekurangan cairan bisa mengacaukan keseimbangan ini dan menyebabkan lemas, kram, bahkan jantung berdebar. 7. Melindungi sendi dan organ vital. Sendi kita, seperti lutut dan pergelangan tangan, dilindungi oleh cairan sendi yang sebagian besar terdiri dari air. Bila tubuh kekurangan cairan, gesekan antar sendi meningkat dan bisa menyebabkan nyeri. Selain itu, air juga menjadi pelindung alami untuk organ dalam seperti otak dan sumsum tulang belakang. 8. Menjaga kulit tetap lembab. Di usia lanjut, kulit cenderung menjadi lebih kering. Salah satu penyebab utamanya adalah kurang minum air putih. Dengan cukup minum, kulit menjadi lebih segar, lembab, dan tidak mudah gatal atau pecah-pecah. Mengapa lansia perlu lebih waspada terhadap dehidrasi? Sahabat lansia sehat, perlu diketahui bahwa orang yang sudah berusia lanjut lebih rentan mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Beberapa alasannya antara lain, rasa haus berkurang, sehingga tubuh tidak memberi sinyal yang kuat saat kekurangan air. Penurunan fungsi ginjal, yang membuat pengaturan cairan tidak seoptimal saat muda. Konsumsi obat-obatan tertentu, seperti diuretik atau obat tekanan darah tinggi, yang membuat cairan keluar lebih cepat dari tubuh. Keterbatasan fisik atau mobilitas,
yang membuat lansia enggan atau kesulitan untuk bangun dan mengambil air minum. Oleh karena itu, penting sekali untuk tidak menunggu haus untuk minum. Jadikan minum air putih sebagai kebiasaan, bukan sebagai reaksi atas rasa haus. Berapa banyak air yang harus diminum? Pertanyaan yang sering muncul dari para sahabat lansia adalah, berapa banyak air yang sebaiknya saya minum setiap hari? Secara umum, kebutuhan cairan orang dewasa adalah sekitar 8 gelas air per hari atau sekitar 2 liter. Namun, kebutuhan ini bisa berbeda-beda tergantung kondisi cuaca, lebih banyak saat panas atau banyak berkeringat, aktivitas fisik, kondisi kesehatan tertentu, misalnya gangguan jantung atau ginjal. Untuk lansia, minumlah sedikit demi sedikit tapi sering, jangan sekaligus dalam jumlah banyak. Ini membantu tubuh menyerap air lebih baik dan menghindari beban berlebih pada ginjal. Tips agar tidak lupa minum air. Berikut ini beberapa tips praktis agar sahabat tidak lupa minum air putih. Sediakan botol air di dekat tempat duduk. Gunakan gelas favorit atau botol yang menarik. Pasang alarm pengingat setiap 2-3 jam. Minum air sebelum dan sesudah makan. Selalu bawa air saat bepergian, meskipun hanya ke halaman rumah. Sahabat lansia sehat. Sekarang kita sudah tahu bahwa air bukan sekadar penghilang haus. Ia adalah kunci utama tubuh tetap sehat, segar, dan berfungsi dengan baik. Apalagi di usia lanjut, kita tidak bisa mengandalkan rasa haus untuk tahu kapan harus minum. Kita perlu lebih sadar, lebih teratur, dan lebih peduli terhadap kebutuhan cairan tubuh. Setelah menonton bab ini, yuk kita ambil 1 gelas air putih dan minum perlahan. Nikmati setiap teguknya sambil mengingat bahwa kita sedang melakukan sesuatu yang sangat baik untuk tubuh kita. Di bab selanjutnya, kita akan membahas topik yang seringkali terlambat disadari. Tanda-tanda tubuh kekurangan air pada lansia. Jangan lewatkan, karena bisa jadi selama ini tubuh sahabat sudah memberi tanda-tanda, tapi kita belum mengenalinya. Sahabat lansia sehat. Setelah kita memahami betapa pentingnya air putih bagi tubuh, kini saatnya kita masuk ke pembahasan yang lebih dekat dengan keseharian. Bagaimana cara tubuh memberi tanda ketika kita kekurangan air? Kekurangan air atau yang disebut juga dehidrasi ringan, hingga sedang seringkali tidak terasa secara langsung, terutama pada lansia. Mengapa? Karena seiring bertambahnya usia, sensitivitas terhadap rasa haus menurun. Jadi, tubuh sebenarnya sudah teriak minta air, tapi kita tidak mendengarnya. Sayangnya, kalau dibiarkan, dehidrasi bisa membawa dampak yang serius. Oleh karena itu, penting sekali bagi sahabat semua untuk mengenali tanda-tanda tubuh sedang kekurangan cairan, bahkan sebelum rasa haus datang. Yuk, kita bahas satu persatu, agar kita bisa lebih waspada dan bisa mengambil langkah cepat saat tubuh mulai memberi sinyal. 1. Mulut dan bibir terasa kering. Ini adalah tanda yang paling mudah dikenali. Jika sahabat merasa mulut terasa lengket, kering, atau bibir pecah-pecah, itu bisa jadi pertanda tubuh mulai kehilangan cairan. Kadang terasa seperti ada lapisan tipis di lidah, atau sahabat harus sering menelan karena mulut terasa kosong. Pada lansia, kondisi ini bisa lebih cepat muncul karena produksi air liur juga menurun seiring usia. Bila dibiarkan, bisa menyebabkan gangguan berbicara, sulit menelan, dan bahkan meningkatkan risiko infeksi mulut. 2. Urin sedikit dan berwarna gelap. Sahabat, coba perhatikan warna urin saat buang air kecil. Warna urin bisa menjadi indikator penting dalam menilai kecukupan cairan tubuh. Urin yang sehat biasanya berwarna kuning muda hingga jernih. Kalau warnanya kuning tua, bahkan kecoklatan, dan jumlahnya sedikit, itu tanda bahwa tubuh kekurangan air. Pada kondisi normal, kita harus buang air kecil setidaknya 4-7 kali sehari. Kalau hanya 1-2 kali, atau tidak ada dorongan sama sekali, hati-hati, itu tanda serius. 3. Merasa lelah atau lemah tanpa sebab. Sering merasa lemas meskipun tidak melakukan aktivitas berat, bisa jadi penyebabnya bukan kurang makan, tapi kurang minum air putih. Dehidrasi menyebabkan penurunan tekanan darah dan aliran darah ke otak, membuat kita merasa lesu, tidak berenergi, dan ingin berbaring terus. Hal ini sering dianggap sebagai memang faktor usia, padahal penyebabnya bisa jadi sangat sederhana, tidak cukup cairan dalam tubuh. 4. Sakit kepala atau pusing ringan. Dehidrasi bisa menyebabkan penurunan volume cairan di otak, sehingga menimbulkan rasa sakit kepala. Pada lansia, ini sering terjadi saat terlalu lama duduk atau tiba-tiba berdiri dari posisi tidur. Kepala bisa terasa berdenyut, berat, atau seperti berputar.
Jika sahabat sering mengalami pusing saat berdiri atau berjalan, jangan buru-buru menyalahkan tekanan darah. Coba dulu minum segelas air dan istirahat sebentar. Jika membaik, artinya tubuh hanya butuh cairan. 5. Kulit kering dan tidak elastis. Sahabat bisa melakukan tes sederhana. Cubit ringan kulit di punggung tangan selama beberapa detik, lalu lepaskan. Jika kulit kembali ke bentuk semula dengan lambat, itu bisa menjadi tanda dehidrasi. Kulit yang sehat biasanya elastis, lentur, dan cepat kembali ke posisi normal. Sebaliknya, kulit kering dan tampak kusam bisa menandakan tubuh kurang air. Apalagi pada usia lanjut, di mana elastisitas kulit memang mulai berkurang. 6. Jantung berdebar lebih cepat. Saat tubuh kekurangan air, jantung harus bekerja lebih keras untuk menjaga aliran darah. Akibatnya, detak jantung bisa menjadi lebih cepat dan terasa berdebar, terutama saat bangun tidur atau setelah sedikit aktivitas. Hal ini tidak boleh diabaikan. Jika sahabat merasa jantung berdetak lebih cepat dari biasanya tanpa sebab jelas, sebaiknya duduk, tenangkan diri, dan minum air putih perlahan. 7. Kebingungan atau kesulitan konsentrasi. Ini termasuk tanda dehidrasi yang sering tidak disadari. Kurangnya cairan bisa memengaruhi fungsi otak, membuat kita sulit fokus, mudah bingung, atau lupa hal-hal sederhana seperti letak kacamata atau agenda harian. Pada lansia, gejala ini kadang disalahartikan sebagai gejala awal demensia atau pikun. Padahal, dengan cukup minum air, kondisi bisa kembali membaik. Jangan anggap entengnya, sahabat. 8. Sembelit atau susah buang air besar. Salah satu penyebab sembelit yang jarang disadari adalah kurang minum air. Cairan membantu melunakkan feses dan memperlancar proses pencernaan. Bila tubuh kurang air, maka usus akan menyerap air dari sisa makanan, membuat feses menjadi keras dan sulit dikeluarkan. Jika sahabat sering merasa buang air besar tidak tuntas atau harus mengejan keras, bisa jadi itu sinyal tubuh minta tambahan air. 9. Nyeri sendi atau kekakuan tubuh. Cairan juga berfungsi sebagai pelumas sendi. Saat kita kurang cairan, pelumas ini menjadi berkurang, dan akibatnya sendi bisa terasa nyeri, kaku, atau sulit digerakkan. Keluhan seperti lutut sakit saat bangun tidur bisa jadi lebih ringan bila kita minum cukup air setiap hari. 10. Nafas pendek atau terasa sesak. Kekurangan air juga dapat memengaruhi sistem pernapasan. Tanpa cukup cairan, saluran pernapasan bisa menjadi kering dan menyebabkan iritasi. Sahabat bisa merasa dada terasa penuh, atau napas terasa pendek tanpa sebab yang jelas. Jika ini terjadi, duduklah dengan tenang, minum air sedikit demi sedikit, dan amati perubahan yang terjadi. Bahaya jika dehidrasi dibiarkan terus-menerus. Sahabat lansia sehat, meskipun tanda-tanda tadi terlihat ringan, tapi jika dibiarkan, dehidrasi bisa berkembang menjadi kondisi serius, seperti gangguan fungsi ginjal, infeksi saluran kemih, penurunan tekanan darah drastis, gangguan elektrolit, disorientasi atau bahkan pingsan. Kondisi ini sangat berisiko bagi lansia, terutama yang tinggal sendiri atau memiliki riwayat penyakit jantung dan ginjal. Langkah cepat saat mulai terlihat tanda dehidrasi. Segera minum air putih sedikit demi sedikit. Jangan langsung banyak, agar tidak mual. Cari tempat yang sejuk dan duduk dengan tenang. Longgarkan pakaian jika terasa sesak. Pantau gejala dalam 30 menit. Bila tidak membaik, konsultasikan ke dokter. Mitos yang perlu diluruskan. Beberapa sahabat lansia mungkin takut minum banyak air karena khawatir. Sering buang air kecil. Bangun malam karena ingin ke toilet. Takut membebani ginjal. Padahal, kenyataannya minum air dalam jumlah cukup dan teratur justru membantu ginjal bekerja lebih efisien. Triknya adalah membagi minum menjadi beberapa waktu, bukan langsung banyak dalam satu waktu. Sahabat lansia sehat, tubuh kita sebenarnya sangat pintar. Ia selalu memberi sinyal saat ada yang kurang. Tapi seringkali, kita lupa mendengarkan. Hari ini, mari kita belajar untuk lebih peka pada tanda-tanda yang diberikan tubuh. Jangan tunggu rasa haus datang, karena itu sudah terlambat. Kalau sahabat mengalami satu atau dua dari tanda-tanda yang tadi kita bahas, jangan panik. Mulailah dari hal sederhana. Ambil gelas, isi dengan air putih, dan minum perlahan. Ulangi lagi nanti setelah beberapa jam. Dan kalau perlu, tulis pengingat, minum air adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Di bab berikutnya, kita akan bahas satu organ penting yang sangat bergantung pada air putih. Ginjal. Sahabat lansia sehat,
Setelah kita membahas tanda-tanda tubuh kekurangan air, kini saatnya kita menyoroti satu organ penting yang sangat bergantung pada cukupnya cairan dalam tubuh, yaitu ginjal. Ginjal sering disebut sebagai penyaring alami tubuh kita. Tapi tahukah sahabat, bahwa ginjal yang sehat tidak bisa bekerja maksimal tanpa bantuan air putih? Dan seiring bertambahnya usia, ginjal menjadi semakin rentan terhadap gangguan, terutama bila asupan cairan tidak mencukupi. Mari kita bahas bersama mengapa ginjal adalah sahabat tubuh yang tidak boleh kita abaikan, serta bagaimana air putih bisa menjadi penyelamat diam-diam bagi kesehatan ginjal, khususnya di usia senja. Mengenal ginjal dan fungsinya. Sahabat mungkin bertanya, apa sih sebenarnya tugas ginjal di dalam tubuh? Nah, ginjal itu ada 2 buah, bentuknya seperti kacang merah, dan terletak di kedua sisi tulang belakang, di bawah tulang rusuk bagian belakang. Ginjal berfungsi seperti penyaring canggih. Setiap harinya, ginjal menyaring sekitar 50 liter darah untuk membuang zat sisa dan kelebihan cairan yang kemudian dikeluarkan melalui urin. Berikut ini beberapa fungsi utama ginjal yang penting kita ketahui. Membuang limbah dan racun dari metabolisme tubuh. Mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Menjaga tekanan darah tetap stabil. Mengatur kadar garam dan mineral seperti natrium dan kalium. Memproduksi hormon yang membantu pembentukan sel darah merah dan menjaga kesehatan tulang. Dari fungsinya saja, sudah bisa kita bayangkan betapa vital peran ginjal. Namun sayangnya, ginjal sering bekerja tanpa disadari, dan kita baru sadar ketika fungsinya sudah mulai terganggu. Perubahan ginjal pada usia lanjut. Sahabat lansia sehat, tahukah bahwa seiring bertambahnya usia, ginjal kita juga ikut mengalami penuaan? Penurunan fungsi ginjal adalah hal alami, namun bisa diperlambat atau dipercepat tergantung gaya hidup, pola makan, dan tentu saja kebiasaan minum air putih. Berikut beberapa perubahan ginjal yang umum terjadi pada lansia. Jumlah nefron menurun. Nefron adalah unit penyaring dalam ginjal. Seiring usia, jumlah nefron menurun, sehingga kemampuan ginjal untuk menyaring darah jadi lebih lambat. Aliran darah ke ginjal berkurang. Ini bisa memengaruhi efisiensi kerja ginjal dalam membuang limbah. Respons terhadap dehidrasi melemah. Artinya, ginjal sulit menyesuaikan diri saat tubuh kekurangan air, sehingga lebih mudah mengalami kerusakan. Risiko penyakit ginjal kronis meningkat, terutama bila ada riwayat tekanan darah tinggi atau diabetes. Itulah sebabnya, menjaga kesehatan ginjal menjadi sangat penting bagi kita yang sudah memasuki usia lanjut. Air putih, sahabat terbaik ginjal. Minum air putih yang cukup adalah salah satu cara paling sederhana dan paling efektif untuk menjaga ginjal tetap sehat. Berikut ini alasannya. 1. Membantu proses penyaringan. Ginjal membutuhkan cairan untuk menyaring zat-zat limbah seperti urea, kreatinin, dan asam urat. Tanpa cukup air, proses penyaringan jadi terhambat, dan zat-zat ini bisa menumpuk dalam tubuh, menyebabkan kelelahan, pembengkakan, bahkan keracunan. 2. Mencegah batu ginjal. Batu ginjal terbentuk ketika mineral-mineral dalam urin mengendap dan mengeras. Air membantu melarutkan mineral ini agar tidak menumpuk. Semakin cair urin kita, semakin kecil kemungkinan batu ginjal terbentuk. 3. Mengurangi risiko infeksi saluran kemih. Infeksi ini lebih sering terjadi pada lansia, karena kebersihan dan frekuensi buang air kecil menurun. Air putih membantu membilas saluran kemih secara alami, mencegah pertumbuhan bakteri yang bisa menyebabkan infeksi. 4. Menjaga tekanan darah stabil. Ginjal membantu mengatur tekanan darah. Bila fungsi ginjal terganggu karena kekurangan cairan, tekanan darah bisa menjadi tidak stabil, naik turun, bahkan berbahaya bagi jantung. Ciri-ciri ginjal mulai bermasalah. Sahabat perlu waspada jika mengalami beberapa gejala ini. Urin berbusa, berdarah, atau berbau tajam. Sering buang air kecil di malam hari. Nyeri pinggang atau punggung bawah. Pembengkakan pada kaki, tangan, atau wajah. Rasa lelah terus-menerus meski cukup istirahat. Nafsu makan menurun. Kulit gatal tanpa sebab. Jika mengalami beberapa dari gejala di atas, segera periksa ke dokter dan perhatikan kebiasaan minum air putih. Kadang, perubahan kecil bisa membawa perbaikan besar. Cara minum air yang aman untuk lansia. Sebagian sahabat mungkin takut banyak minum karena takut sering ke kamar mandi, terutama malam hari. Berikut ini beberapa tips agar minum air tetap aman dan nyaman. Minum air secara berkala, bukan sekaligus banyak. Misalnya,
Minum setengah gelas setiap 1-2 jam. Kurangi minum 1 jam sebelum tidur, untuk menghindari sering terbangun di malam hari. Gunakan gelas ukur atau botol dengan takaran agar tahu berapa banyak yang sudah diminum hari itu. Perhatikan warna urin. Bila mulai gelap, segera tambah minum. Konsultasikan pada dokter, terutama bila punya masalah ginjal sebelumnya, agar tahu batasan cairan harian yang tepat. Air putih bukan satu-satunya cairan, tapi yang terbaik. Sahabat mungkin bertanya, apakah teh, kopi, atau jus juga bisa menggantikan air putih? Jawabannya, bisa membantu, tapi tetap bukan yang utama. Air putih adalah cairan terbaik karena tidak mengandung gula, tidak mengandung kafein, yang bersifat diuretik atau menarik cairan keluar dari tubuh. Mudah diserap, tidak memberi beban tambahan pada ginjal. Jadi, kalaupun ingin minum teh atau jus, pastikan air putih tetap jadi minuman utama sahabat setiap hari. Kisah nyata, efek minum air bagi lansia. Banyak kisah sederhana yang menggugah hati. Seorang sahabat kami yang berusia 68 tahun pernah mengalami sakit pinggang berulang dan urin berwarna gelap. Setelah diperiksa, ternyata ia kekurangan cairan, dan ginjalnya mulai menunjukkan tanda kelelahan. Setelah menjalani saran sederhana untuk minum air putih lebih rutin, dalam beberapa minggu keluhan berkurang, warna urin kembali normal, dan tubuh terasa lebih ringan. Ia bahkan merasa lebih segar di pagi hari dan tidak sering pusing seperti dulu. Kadang, perubahan besar memang bisa dimulai dari satu kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Sahabat lansia sehat, ginjal adalah salah satu organ paling penting dalam tubuh, tapi juga paling sering dilupakan. Padahal, menjaga ginjal tetap sehat tidak butuh biaya mahal atau obat khusus. Cukup dengan minum air putih yang cukup dan teratur, kita sudah membantu ginjal bekerja dengan baik. Di usia senja, kita tidak mencari kesempurnaan, tapi kita ingin kenyamanan, kemandirian, dan kualitas hidup yang baik. Dan ginjal yang sehat adalah bagian penting dari itu semua. Mulailah hari ini, bukan besok. Ambil 1 gelas air putih sekarang. Ulangi lagi beberapa jam kemudian. Lakukan setiap hari. Tubuh sahabat akan berterima kasih untuk setiap teguk air yang masuk. Di bab berikutnya, kita akan membahas sistem lain yang tak kalah penting dan sering bermasalah pada lansia, yaitu manfaat air putih bagi pencernaan dan sembelit. Sahabat lansia sehat, setelah kita membahas pentingnya air putih bagi ginjal di bab sebelumnya, kini saatnya kita beralih ke bagian tubuh lainnya yang juga tak kalah penting, sistem pencernaan. Banyak sahabat lansia yang mengeluh susah buang air besar, perut kembung, atau merasa tidak nyaman setelah makan. Masalah ini sering dianggap wajar, padahal bisa dicegah dan dikurangi secara alami, salah satunya dengan minum air putih secara cukup dan teratur. Di usia senja, sistem pencernaan mengalami berbagai perubahan. Namun, dengan kebiasaan sederhana seperti minum air putih, kita bisa membantu organ-organ pencernaan bekerja lebih lancar dan membuat hari-hari terasa lebih nyaman. Mari kita bahas bersama bagaimana air putih memainkan peran penting dalam menjaga kelancaran sistem pencernaan, terutama dalam mengatasi sembelit, masalah yang sangat umum di usia lanjut. Perubahan sistem pencernaan di usia lanjut. Sebelum masuk ke manfaat air putih, mari kita pahami dulu kenapa sistem pencernaan menjadi lebih rewel di usia lanjut. Berikut ini beberapa perubahan alami yang terjadi pada pencernaan lansia. Gerakan usus melambat, otot-otot di dinding usus mulai kehilangan kekuatan dan elastisitas, membuat makanan lebih lama dicerna dan feses lebih sulit keluar. Produksi asam lambung berkurang, proses pemecahan makanan jadi tidak seefektif dulu, menyebabkan perut terasa penuh atau begah setelah makan. Kurangnya aktivitas fisik, gerakan tubuh yang minim membuat otot perut dan usus menjadi kurang aktif. Konsumsi obat-obatan, banyak obat yang biasa dikonsumsi lansia, seperti penghilang nyeri, obat hipertensi, atau antidepresan, memiliki efek samping memperlambat pencernaan. Asupan serat kurang, lansia cenderung menghindari makanan keras atau berserat karena gigi sudah tidak kuat, padahal serat sangat penting untuk kesehatan usus. Kurang minum air putih, inilah yang sering tidak disadari sebagai penyebab utama sembelit. Dengan pemahaman ini, sahabat bisa melihat bahwa air putih memiliki peran besar untuk membantu sistem pencernaan bekerja lebih baik. Air putih dan peranannya dalam sistem pencernaan. Air putih membantu pencernaan sejak awal proses hingga akhir proses. Berikut penjelasan detailnya. 1. Membantu proses mengunyah dan menelan. Meskipun terdengar sederhana, air membantu melembabkan makanan di dalam mulut sehingga lebih mudah dikunyah dan ditelan.
Terutama bagi lansia yang produksi air liurnya mulai berkurang, minum air sebelum dan sesudah makan membantu proses awal pencernaan. 2. Membantu pemecahan makanan di lambung. Air yang cukup akan membantu lambung mencampur makanan dengan enzim dan asam lambung. Ini penting agar makanan dipecah menjadi bagian-bagian kecil dan mudah diserap tubuh. Kekurangan air bisa menyebabkan lambung terasa penuh, begah, atau bahkan nyeri. 3. Memperlancar penyerapan nutrisi di usus halus. Air membantu melarutkan nutrisi sehingga mudah diserap oleh dinding usus. Bila cairan tubuh tidak mencukupi, maka proses penyerapan jadi terganggu dan banyak nutrisi yang terbuang sia-sia. 4. Melunakkan feses di usus besar. Ini bagian paling penting untuk sahabat yang sering mengalami sembelit. Air membuat feses tetap lembut dan mudah dikeluarkan. Saat tubuh kekurangan cairan, usus besar akan menyerap lebih banyak air dari sisa makanan, membuat feses menjadi keras dan sulit dikeluarkan. 5. Membantu kontraksi otot usus. Otot-otot usus bekerja dengan cara berkontraksi untuk mendorong makanan sampai ke rektum. Tanpa cukup air, kontraksi ini menjadi lemah, menyebabkan perut terasa penuh dan tidak nyaman. Sembelit pada lansia bukan hal sepele. Sahabat lansia sehat, sembelit bukan sekadar masalah belum buang air besar. Bila dibiarkan, sembelit bisa menimbulkan dampak lain yang cukup serius, seperti wasir, ambeien, karena mengejan terlalu kuat, nyeri perut berkepanjangan, mual dan kehilangan nafsu makan, infeksi usus, ketergantungan pada obat pencahar. Banyak lansia yang akhirnya minum obat pencahar hampir setiap minggu, padahal bila dibiarkan terlalu sering, usus bisa menjadi malas bekerja sendiri. Disinilah air putih berperan sebagai solusi alami yang aman dan tidak menimbulkan efek samping. Cara minum air yang benar untuk melancarkan pencernaan. Minum air hangat di pagi hari setelah bangun tidur dapat merangsang gerakan usus. Ini membantu memulai hari dengan perut lebih ringan. Minum sedikit sebelum dan sesudah makan. Jangan terlalu banyak di tengah makan agar tidak mengganggu kerja enzim pencernaan. Konsumsi air bersama makanan berserat tinggi, seperti sayur dan buah, untuk membantu pelunakan feses. Buat jadwal minum air setiap 2 jam sekali agar tidak lupa. Bisa dibantu dengan alarm di jam tangan atau ponsel. Minum air sebelum tidur dalam jumlah kecil. Jangan sampai malam hari jadi terlalu sering ke kamar mandi. Bukan cuma air, tapi kombinasi gaya hidup sehat. Air putih memang sangat penting, tapi untuk hasil terbaik dalam menjaga pencernaan, sahabat juga perlu melakukan beberapa hal berikut. Konsumsi makanan berserat tinggi, seperti pepaya, pisang, bayam, brokoli, dan kacang-kacangan. Perbanyak aktivitas ringan, seperti jalan kaki pagi selama 15-30 menit. Gerakan tubuh memperkuat otot perut dan merangsang usus bekerja. Kurangi makanan yang memperparah sembelit, seperti keju berlebihan, gorengan, atau makanan instan. Perhatikan jadwal buang air besar. Jangan menahan jika sudah terasa ingin. Penundaan akan membuat feses jadi lebih keras. Kesaksian. Dulu saya selalu sembelit. Ibu Sulastri, usia 72 tahun dari Magelang, pernah menceritakan pengalamannya di kolom komentar kami. Beliau mengatakan, "Dulu saya selalu sembelit. Bisa sampai 3 hari tidak buang air besar. Rasanya perut penuh dan tidak enak makan. Tapi sejak mulai disiplin minum air putih tiap 2 jam dan makan pepaya tiap pagi, sekarang lancar. Tidak perlu obat pencahar lagi." Ini bukti nyata bahwa perubahan kecil bisa memberikan dampak besar. Dan semuanya dimulai dari kebiasaan baik minum air putih. Air putih versus obat pencahar. Perbandingan ini sering muncul di kalangan lansia. Mana yang lebih baik? Jawabannya, air putih lebih aman dan alami. Obat pencahar hanya memberikan solusi jangka pendek, dan bila dipakai terus-menerus bisa menurunkan kemampuan usus untuk bekerja sendiri. Sementara air putih membantu sistem tubuh berfungsi seperti seharusnya, tanpa ketergantungan, tanpa efek samping. Sahabat lansia sehat, pencernaan yang lancar adalah kunci kenyamanan sehari-hari. Tidak ada lagi perut terasa berat, nyeri saat mengejan, atau cemas karena belum buang air besar. Semua itu bisa sahabat raih dengan kebiasaan sederhana. Cukup minum air putih setiap hari. Pencernaan yang sehat bukan hanya membuat kita merasa ringan, tapi juga membantu tubuh menyerap gizi dengan maksimal, menjaga energi, dan memperkuat imunitas.